Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Tekti. Dan ini adalah website yang bisa kalian buat setelah kalian nonton video ini. Yang ini adalah contoh website kalau kalian punya perusahaan digital agency. Kalian bisa bikin website kayak gini. Atau kalian juga bisa bikin website yang kayak gini. Oke, secara tampilan bagus, bisa di customize dan gak perlu ngoding. Pastiin kalian nonton terus video ini sampai akhir. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Tekti. Di video kali ini kita akan bahas gimana cara membuat website sendiri. Dan ini tentunya kita nggak perlu ngoding. Dan kalian bingung gimana cara bikin website, nanti bakal ribet, harus ngoding, harus belajar bahasa pemrograman. Tenang aja, aku akan kasih tahu caranya di sini di video ini. Bikin website tanpa ngoding. Nah, sebelum kita langsung masuk ke tutorial bikin websitenya ya. Nah, aku mau jelasin dulu apa yang kita butuhkan untuk bisa membuat sebuah website. Yang pertama yang harus kita pahami dalam membuat sebuah website yaitu yang pertama adalah kita harus memiliki VPS atau local server ya. Ini nanti fungsinya tempat di mana kita meletakkan website kita. Selanjutnya kita butuh yang namanya SSL. Ini berfungsi untuk melakukan enkripsi setiap aktivitas yang datang ke website kita sehingga website kita itu bisa aman. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah domain. Nah, domain ini adalah yang nanti berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP dari web server kita menjadi bentuk huruf yang bisa dan mudah kita ingat. Yang pertama kita butuh VPS, selanjutnya kita butuh SSL, dan satu lagi kita butuh domain. Oke. Nah, ini adalah 3 variabel yang kita butuhkan untuk membuat sebuah website yang baik. Secara struktur akan seperti ini. Di sini kita punya VPS atau local server juga bisa ya. Nah, nanti dia akan memiliki IP publik kalau kita punya VPS. Terus juga akan ada SSL dan domain. Dan ini adalah koneksi dari klien. Nah, dari klien itu dia akan menghubungi domainnya terlebih dahulu ya. Dari domain nanti dilakukan enkripsi hingga nanti menuju ke VPS kita atau server kita, di mana VPS kita itu nanti akan berisi Docker, dan di dalam Docker ini akan ada 2 kontainer yaitu WordPress dan MySQL ya. Atau kalau kalian hanya baru belajar-belajar aja, sebenarnya SSL itu nggak terlalu penting kalau kalian hanya nyoba-nyoba aja gitu. Kalian bisa langsung dari klien tembak ke domain, dan dari domain nanti akan mengarahkan ke IP publik. Dan dari IP publik nanti akan mengarahkan ke service yang kita punyai yaitu WordPress dan MySQL ya. Jadi SSL nggak mandatory kalau kalian mau coba-coba aja. Tapi kalau kalian udah serius pengen bikin website dan kalian nanti akan banyak pengunjung ya, SSL itu harus mandatory alias wajib kalian punya. Tapi kalau untuk latihan aja nggak apa-apa, nggak usah pakai SSL dulu ya. Atau kalian kalau mau budget banget ya, mau emang cuma untuk latihan aja, kalian bisa juga langsung dari klien tembak ke IP publik, dan dari IP publik langsung diarahkan ke service yang dimiliki oleh server. Contohnya pada gambar ini adalah WordPress dan juga MySQL ya. Ini kalau kalian budget banget. Jadi dua hal tadi nggak terlalu mandatory yaitu domain dan SSL ya. Kalau hanya untuk latihan, tapi kalau untuk udah komersial ya, udah sesuatu yang serius, banyak klien yang berkunjung, itu kalian wajib punya SSL dan domain itu tadi ya. Kalau SSL ada yang gratis, ada yang berbayar, jadi nanti kita bisa pilih, dan domain itu wajib berbayar ya. Jadi untuk beli domain nanti ada banyak tempatnya juga. Kalau kalian rasa masih ada yang bingung, nanti kalian bisa tanyakan aku di kolom komentar yang ada di bawah. Aku akan coba jawab pertanyaan dari kalian. Oke. Jadi hal yang paling wajib yang kalian punyai adalah VPS ataupun local server ya. Jadi kalau nggak punya VPS bisa juga kita coba running menggunakan local server untuk coba-coba aja. Dan tenang aja, di video ini kita nggak akan ada ngoding-ngoding ya. Jadi kita bisa bikin website, tampilan juga keren. Kalian bisa lihat sendiri contohnya ya, tampilannya keren-keren semua yang sudah aku tunjukkan di awal video. Dan tidak perlu ngoding, sehingga sangat mudah semua orang bisa mengikuti ya. Nah, kalau kalian asik dengan konsep Docker, terus konsep WordPress dan konsep MySQL ya atau database, nah jangan khawatir karena sebenarnya ini sebenarnya konsep yang mudah ya. Kalau kalian belum pernah coba pakai juga jangan khawatir karena ini sebenarnya sangat-sangat mudah.
aku akan tunjukkan ke kalian di video ini. Jadi pastiin kalian nonton terus video ini sampai akhir. Lalu kalau kalian nggak punya VPS gimana ya? Nah, kalau kalian nggak punya VPS itu kalian bisa pakai local server. Tapi kalau kalian local server ya itu kalian nggak bisa akses secara publik ya. Jadi yang bisa mengakses hanya kalian doang gitu. Kalau kalian punya VPS itu kalian nanti akan mendapatkan IP publik dan kalian bisa mengakses server kalian dari mana aja tanpa harus terhubung ke dalam satu jaringan. Ya, beda dengan server yang berada pada jaringan lokal. Dan baik juga kok VPS yang harganya terjangkau. Jadi harusnya kalian nggak perlu khawatir. Oke, selanjutnya kita langsung akan menuju ke tutorialnya. Hal pertama yang harus kita siapkan adalah VPS atau server. Yang ini nantinya akan menjadi tempat web server kita berada. Di sini aku menggunakan VPS dari Biznet Geo. Kalian bisa juga pakai VPS ini. Di sini ada banyak pilihan jenis server dan spesifikasi servernya. Dan kalian bisa milih sendiri untuk spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan kalian. Pada video ini aku akan menggunakan Biznet Geo yang Neolite. Karena website yang ingin kita buat itu berbasis WordPress, sebenarnya Biznet juga punya produk khusus untuk membuat website secara instan, yaitu namanya Neo WordPress. Harganya kurang lebih 50 ribuan per bulannya. Itu kita dapat 1 core CPU, 1 GB memori, dan ada 5 GB storage. Dan juga kalau misalnya dirasa kurang nanti ya kita tetap bisa tambah spesifikasinya sesuai dengan keinginan kita. Tetapi untuk video ini karena aku ingin memulai semuanya dari nol, maka aku pilih yang VPS-nya dulu aja. Oke, mari kita lanjutkan ke produk yang Neolite. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada beberapa paket dari layanan Biznet Geo Neolite. Kalian bisa pilih sendiri sesuai dengan spesifikasi yang kalian butuhkan. Harganya mulai dari 50 ribuan aja. Dan ini udah SSD, jadi bukan menggunakan harddisk lagi. Dan jika sudah menggunakan SSD, pastinya loadingnya, proses datanya ini pasti akan lebih cepat. Jika belum punya akun Biznet Geo, kalian bisa buat terlebih dahulu dan selanjutnya kalian login. Kalau sudah, kita bisa langsung men-setup VPS-nya kita seperti video ini. Untuk cara bikin VPS-nya juga cukup sederhana dan mudah, nggak jauh beda dengan layanan VPS pada umumnya. Kita bisa isi nama dari VPS-nya, terus juga ada region, terus juga untuk Neolite flavornya kita bisa isikan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini aku menggunakan 1 CPU, 2 GB RAM, dan juga untuk ukuran disknya itu 60 GB. Dan juga untuk termin pembayarannya itu di sini kita bisa pilih mau tahunan ataupun bulanan. Untuk sistem operasi kita menggunakan Ubuntu versi 22.04. Nah, selanjutnya kita akan membuat SSH juga agar bisa login ke dalam VPS kita nantinya. Jika sudah menyimpan SSH key yang sudah kita buat sebelumnya, selanjutnya kita bisa membuat username dan juga password untuk VPS kita. Jika sudah oke semuanya, kita bisa klik next dan melanjutkan untuk pembayaran. Jika sudah melakukan pembayaran, VPS yang sudah kita buat nanti bentuknya akan seperti ini dan kita selanjutnya akan mengakses VPS kita melalui IP publik yang sudah kita dapatkan. Untuk melakukan koneksi SSH, di sini aku menggunakan bantuan software yang bernama Moba Extreme. Kalian bisa coba juga pakai software ini untuk memudahkan koneksi SSH dan juga mengelola koneksi SSH yang kita miliki. Jangan lupa juga untuk memasukkan key SSH yang sudah kita download tadi pada menu Advanced SSH Setting. Centang Use Private Key dan juga pilih SSH key yang sudah kita download tadi. Dan sekarang kita sudah berhasil terkoneksi ke dalam VPS yang sudah kita buat sebelumnya.
Langkah selanjutnya kita bisa melakukan setup untuk pembuatan Docker dan juga kontainer WordPress dan database MySQL-nya. Caranya juga cukup mudah, kalian hanya cukup ikutin aja langkah-langkah yang ada di video ini. Seperti biasa juga, jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah. Masukkan komen sudoku agar kita berada pada mode administrator. Selanjutnya, lakukan apt get update. Untuk instalasi Docker, sudah ada dokumentasi cara instalasinya pada website Dockernya sendiri. Jadi kita cukup kopikan aja komen yang ada pada tata cara instalasinya ke server VPS kita. Kalau sudah seperti ini, instalasi Docker sudah berhasil dan kita bisa coba tes apakah instalasi Dockernya sudah berhasil atau tidak dengan cara menjalankan command docker run hello world. Selanjutnya, masukkan komen docker ps min e untuk melihat apakah kontainer hello world yang sudah kita jalankan berhasil terbuat atau tidak. Seperti yang bisa kita lihat di sini, hello world sudah berhasil terbuat. Ini artinya kita sudah berhasil melakukan instalasi Docker. Langkah selanjutnya adalah sekarang kita buat dulu folder dengan nama WordPress dengan komen make dir. Selanjutnya komen ls untuk melihat apakah folder sudah terbuat. Nah, langkah selanjutnya kita cd ke folder WordPress tersebut untuk masuk ke folder WordPress. Sekarang kita akan membuat sebuah file bernama docker strip compose.yml dengan menggunakan nano. Dan aku akan mengcopy aja file yang sudah aku siapkan sebelumnya. Ini adalah file docker compose untuk membuat WordPress dan database MySQL.
Nah, kalian bisa pelajari lebih lanjut untuk maksud-maksud dari dalam script ini nanti aja. Untuk sekarang cukup kopikan aja dan langsung jalankan. Ctrl O dan selanjutnya Enter untuk menyimpan teks yang sudah kita edit pada Nano. Dengan tetap berada di directory WordPress, selanjutnya jalankan Docker Compose yang sudah kita buat sebelumnya dengan komen docker compose upminde. Nah, selanjutnya kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, Docker Compose kita sudah selesai dibuat dan harusnya sudah running. Nah, kita bisa ngecek apakah kontainer sudah running atau belum dengan cara komen docker ps. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, sudah ada dua kontainer yang running, yaitu WordPress dan juga MySQL. Dan jika sudah running seperti ini, artinya kita sudah bisa mengakses WordPress yang telah kita buat tadi menggunakan IP publik dari VPS kita dan juga ditambah port 83. Kenapa port 83? Ya karena kita sudah setting di Docker Compose WordPress yang kita buat itu berada pada port 83. Jadi untuk mengaksesnya juga harus menggunakan port 83. Untuk port ini sebenarnya bisa terserah aja. Yang penting port ini tidak digunakan di service lain, karena setiap service portnya itu harus berbeda. Selanjutnya kita bisa setup untuk site title. Ini bisa disesuaikan dengan nama dari website kalian. Untuk username bisa terserah kalian dan passwordnya juga bisa terserah kalian. Yang penting jangan lupa, karena ini akan menjadi user admin dari website kalian. Nah, untuk email, masukkan email yang kalian miliki. Dan untuk search engine visibility-nya, ini sebenarnya pilihan apakah kalian mau website kalian ini nanti ditampilkan di Google atau tidak. Nah, kalian bisa klik centang aja kalau nggak mau ditampilin. Kalau udah oke semuanya, kita bisa klik install WordPress. Kalau ada tampilan seperti ini, kita bisa langsung klik login aja. Dan selanjutnya kita bisa login ke WordPress dengan username dan password yang sudah kita set tadi. Dan kita sudah berhasil melakukan instalasi WordPress menggunakan Docker, dan juga WordPress ini sudah otomatis tersambung ke MySQL yang sudah kita buat tadi. Gimana? Sampai sini apakah kalian juga udah berhasil melakukan instalasi WordPress menggunakan Docker? Nah, coba kasih tahu aku di kolom komentar yang ada di bawah ya, apakah kalian udah berhasil atau enggak. Dan inilah kira-kira halaman utama default dari WordPress, jadi benar-benar masih fresh. Selanjutnya kita akan coba memasukkan desain tema yang bagus ke dalam website WordPress kita, dan nanti dari template tema tersebut kita bisa sesuaikan isi kontennya sesuai yang kita mau juga. Nah, kita bisa install pluginnya terlebih dahulu. Plugin yang akan kita install adalah plugin Elementor dan juga plugin Starter Template. Nah, untuk plugin Elementor ini fungsinya untuk mengedit halamannya, dan untuk Starter Template ini untuk mendapatkan template-nya. Nah, kita bisa search aja di search plugin. Klik install now untuk plugin Starter Template yang ada pada pojok kiri atas. Jangan lupa setelah kita install, kita pilih juga activate untuk mengaktifkan pluginnya. Untuk plugin Elementor kurang lebih caranya sama kayak gini juga.
Setelah mengaktifasi, nah di sini kalian diminta untuk membuat account Elementornya. Silahkan kalian buat aja untuk akunnya. Untuk pada tahap ini kita bisa skip aja. Pada tahap ini kita sudah berhasil melakukan instalasi plugin yang kita perlukan. Selanjutnya kita bisa lanjut ke pemilihan tema yang akan kita gunakan pada website kita. Nah, untuk Elementor ini kita bisa keluar dulu aja. Untuk memilih tema website, kita bisa ke menu plugin dan pada plugin starter template kita bisa klik See Library. Nah, pada menu Select Page Builder kita bisa pilih yang Elementor. Nah, di sini tuh ada banyak nih tema yang bisa kita gunain. Ada dari bisnis, ada personal site. Nah, di sini ada yang berbayar juga, tapi banyak juga yang gratis dan bagus juga. Kalau ada tulisan premium berarti itu berbayar. Kalau kalian mau pakai tema yang berbayar itu juga bisa. Kalian bisa cek untuk harga langganannya. Yang gratis, yang bagus juga banyak. Jadi opsinya lumayan banyak untuk tema website yang bisa kita gunain. Nah, di sini aku akan coba pilih satu tema yang akan kita gunain pada website kita. Di sini kita udah ada pilihan temanya dan kita bisa pilih warna default dari temanya juga untuk bisa menyesuaikan dengan yang kita inginkan, dan fontnya juga itu bisa diganti sesuai dengan yang kita inginkan. Silakan masukkan nama dan email dan kalian siapa dan tujuan kalian membuat website itu sebagai apa. Nah, pastiin kalian menceklis semuanya yang ada pada advanced option, dan kalau udah oke bisa submit dan langsung build my website. Oke, build website kita sudah selesai. Kita bisa klik visit your website untuk melihat hasil dari website yang udah kita build berdasarkan tema yang udah kita pilih. Dan menurut aku ini hasilnya cukup keren, dan nanti kita bisa tinggal sesuaikan untuk isi dari kontennya menggunakan Elementor. Untuk mengedit dan menyesuaikan halamannya sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa ke menu utama dan klik pages dan pilih all pages. Seperti contoh di sini kita ingin mengedit halaman home, kita bisa klik edit dan kita pilih edit with Elementor. Nah, di sini kita bisa melakukan edit untuk seluruh konten yang ada pada halaman ini sesuai dengan yang kita inginkan. Bahkan kita bisa menambahkan konten kalau dirasa ada yang kurang, atau mengurangi konten yang ada pada halaman ini kalau dirasa kita nggak perlu konten itu. Nah, di sini aku akan coba ganti tulisan dan melakukan update agar hal yang kita edit itu terupdate pada websitenya, dan aku akan coba buka lagi websitenya. Ya, bisa kita lihat di sini website kita udah jadi dan konten yang kita edit tadi juga udah terupdate pada websitenya. Untuk lebih dalamnya mengenai Elementor dan cara ngedit kontennya, kalian bisa coba dalami lagi. Nggak terlalu susah karena hanya drag and drop aja
Dan juga karena udah pakai tema, jadi kita nggak perlu bikin dari awal lagi untuk desainnya. Kita cukup ngedit aja apa yang kita inginkan untuk menyesuaikan dengan apa yang kita mau. Dan kalau kita rasa tema yang udah kita pasang tadi kurang sesuai, kita bisa coba explore lagi dan cari tema yang bisa lebih sesuai dengan kita. Caranya kurang lebih kayak tadi, kita bisa ke menu appearance, lalu kita bisa pilih starter template, dan selanjutnya kita bisa pilih template yang sesuai dengan yang kita inginkan, dan kita bisa langsung build aja templatenya. Ya, kita cek kembali template yang kita buat apakah sudah terpasang pada website kita, dan tampilannya akan seperti ini. Ya, sudah terpasang. Oke, setelah tutorial yang panjang ya, agar lebih optimal lagi, aku sarankan kalian harus terbiasa menggunakan yang namanya Elementor untuk mengedit halaman dari website kalian. Jadi kalian bisa mengedit kontennya, mengedit halamannya, mengedit teksnya, bahkan menambah-nambahkan section yang ada pada halaman dari website kalian. Dan itu semua bisa kita lakukan dengan Elementor. Bahkan kalau kita nggak punya template sama sekalipun ya, kita bisa bikin template kita sendiri di Elementor ini ya. Jadi Elementor ini adalah tools yang menurut aku sangat powerful, dan kalau kalian dalamin, kalian bisa bikin website yang kayak gimana pun bisa menggunakan Elementor ini. Tentu Elementor ini ada versi yang gratis dan juga versi yang berbayar ya. Kalau versi gratis memang ada keterbatasan. Kalau yang versi berbayar itu dia lumayan lebih banyak untuk blok-blok yang bisa kita gunakan. Nah, aku sarankan kalian mengekspor sendiri untuk cara penggunaan Elementor ini agar websitenya bisa kalian desain lebih maksimal. Setelah nonton video ini dari awal sampai akhir, apakah kalian rasa kita perlu video part 2 untuk membahas lebih lanjut? Coba kasih tahu aku di kolom komentar yang ada di bawah ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Aku harap video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.